Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang lingkaran, khususnya pada sub pokok bahasan, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Baiklah, kita langsung saja masuk di pembahasan materi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jika titik P, X1, Y1 sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada tiga posisi titik P terhadap lingkaran L, yaitu P terletak pada lingkaran, P di dalam lingkaran, dan P di luar lingkaran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di sini terdapat sebuah lingkaran dengan titik P, A, B sebagai titik pusatnya. Dan terdapat titik B dengan koordinat XB, YB yang berada di dalam lingkaran. Ada juga titik C yang berada di pinggir lingkaran atau terletak pada lingkaran. Dengan koordinat titik C adalah XC, YC. Dan ada juga titik D yang berada di luar lingkaran dengan koordinat XD, YD. Lingkaran ini memiliki jari-jari R. Kalau kita perhatikan ilustrasi gambar di atas, bisa kita tuliskan beberapa keterangan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, PB lebih kecil dari R. Artinya, panjang garis dari PB ini ukurannya lebih kecil daripada R, yaitu jari-jari lingkaran. Kemudian, jarak antara titik P dan titik B, atau sebaliknya, jarak antara titik P terhadap titik P, ini dapat kita tentukan dengan rumus jarak antara dua buah titik. Kita peroleh dalam kurung XB kurang A pangkat 2 ditambah dalam kurung YB kurang B pangkat 2 lebih kecil daripada R kuadrat. Keterangannya titik B ini berada di dalam lingkaran. Kemudian panjang garis PC ini sama dengan panjang jari-jari. Jadi kita tulis PC sama dengan R. Kita dapatkan rumusnya XC kurang A dalam kurung kemudian pangkat 2 tambah dalam kurung pangkat 2 YC kurang B sama dengan R kuadrat, di mana titik C ini berada pada lingkaran. Yang ketiga, PD lebih besar dari R. Bisa kita lihat di gambar bahwa panjang dari garis PD ini lebih besar dari panjang jari-jari atau R. Kita peroleh rumusnya XD kurang A dalam kurung pangkat 2 tambah dalam kurung pangkat 2 YD kurang B lebih besar dari L kuadrat, di mana titik D ini berada di luar lingkaran. Rumus yang berada di kolom tengah ini bisa kita jabarkan lagi seperti di bawah ini. Untuk yang pertama, kita jabarkan XB kurang A dalam kurung pangkat 2 ditambah YB kurang B dalam kurung pangkat 2 lebih kecil dari R kuadrat. Ini kalau dijabarkan kita dapatkan XB kuadrat tambah YB kuadrat tambah A kapital dikali XB ditambah B kapital kali YB tambah
C kapital, lebih kecil daripada R kuadrat, di mana titik B ini berada dalam lingkaran. Kemudian kita jabarkan lagi XC kurang A dalam kurung pangkat 2 tambah YC kurang B dalam kurung pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nantinya kita dapatkan XC kuadrat tambah YC kuadrat tambah A kapital dikali XC ditambah B kapital dikali YC tambah C kapital sama dengan R kuadrat, dimana titik C ini berada pada lingkaran. Kemudian kita jabarkan lagi XD kurang A dalam kurung pangkat 2 tambah YD kurang B dalam kurung pangkat 2 lebih besar dari R kuadrat. Jadi hasil penjabarannya XD kuadrat tambah YD kuadrat tambah A kapital dikali XD tambah B kapital dikali YD ditambah C kapital lebih besar dari R kuadrat, di mana titik D berada di luar lingkaran. Jadi mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan lewat grup WA. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh satu berikut. Tentukan kedudukan titik A min 3,5, titik B 7,6 dan C 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Penyelesaian atau jawaban. Kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34 dapat ditentukan dengan cara kita mensubstitusikan titik A, B, dan C ke ruas kiri bersama lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita bandingkan dengan nilai R kuadratnya sama dengan 34 yang berada di ruas kanan. Sekarang kita terapkan titik yang pertama, titik A dengan koordinat min 3,5. Ini sama dengan titik A dengan koordinat XA, YA. Sehingga nilai dari XA sama dengan min 3, nilai dari YA sama dengan 5. Kita substitusikan SA dan YA-nya ke persamaan S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Kita dapatkan XA kuadrat tambah YA kuadrat, dimana nilai XA-nya tadi sudah kita tuliskan. Nilai dari SA itu sama dengan min 3, nilai dari YA sama dengan 5. Jadi min 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Kita dapatkan XA pangkat 2 tambah YA pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 25. Hasilnya sama dengan 34. Nah, 34 ini kita bandingkan dengan nilai R kuadrat dari persamaan lingkaran yang ada pada soal, yaitu 34 nilai R kuadratnya. Ternyata hasilnya itu sama dengan R kuadrat. Karena nilainya sama dengan R kuadrat, kita simpulkan titik A min 3,5 ini terletak pada lingkaran. Seperti konsep yang ada di tabel itu ya. Kalau nilainya sama dengan R, atau di sini kita lihat sama dengan R kuadrat, berarti pada lingkaran. Kalau lebih kecil di dalam lingkaran, kalau lebih besar di luar lingkaran. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk titik B koordinat 7,6. Ini sama dengan titik B koordinat XB, YB.
sehingga XB-nya 7 dan YB-nya 6. SB dan YB kita substitusikan ke persamaan lingkaran S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Jadi mensubstitusikan itu artinya mengganti. Jadi gantilah nilai X dan Y ini dengan SB dan YB. Kita dapatkan SB kuadrat tambah YB kuadrat. Lalu masukkan nilai SB dan YB-nya. Jadi kita dapatkan sama dengan 7 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Berarti XB pangkat 2 tambah YB pangkat 2 sama dengan 49 tambah 36. Ini sama dengan 85. Lalu 85 ini kita bandingkan dengan R kuadratnya yang sama dengan 34. Mana yang lebih besar? Ya, jadi yang lebih besar adalah 85. Jadi kita pakai tanda yang seperti ini untuk menunjukkan tanda lebih besar. Karena lebih besar, maka titik B dengan koordinat 7,6 ini terletak di luar lingkaran. Selanjutnya untuk titik C 1,-2. Ini sama dengan titik C dengan koordinat XC, YC. Sehingga kita dapatkan nilai XC sama dengan 1 dan nilai YC sama dengan -2. Nilai XC dan YC ini kita substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Kita peroleh 1 pangkat 2 tambah -2 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 tambah 4. Hasilnya 5. Dan 5 ini kita bandingkan dengan nilai R kuadrat sama dengan 34. Tentu angka 5 ini lebih kecil ya. Jadi kita pakai tanda seperti ini untuk menunjukkan tanda lebih kecil. Karena nilai yang diperoleh lebih kecil dari R kuadrat, berarti titik C 1,-2 ini terletak di dalam lingkaran. Jadi demikianlah siswa-siswi sekalian penjelasan untuk contoh 1. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Tentukan kedudukan titik A dengan koordinat 4,6, kemudian titik B dengan koordinat 6,2, dan titik C dengan koordinat 1,1 terhadap lingkaran dalam kurung pangkat 2 X kurang 3 tambah dalam kurung pangkat 2 Y tambah 2 sama dengan 25. Penyelesaian, kita substitusikan titik A, B, dan C ini ke ruas kiri, yaitu S kurang 3 pangkat 2 tambah Y tambah 2 pangkat 2. Kemudian kita bandingkan dengan R kuadratnya yang sama dengan 25. Caranya sebagai berikut. Titik A 4,6 ini kan sama dengan titik A dengan koordinat XA, YA. Sehingga nilai XA nya sama dengan 4, nilai YA nya sama dengan 6. Lalu kita substitusi nilai XA dan YA ini ke persamaan lingkaran. Dalam kurung pangkat 2X kurang 3 tambah dalam kurung pangkat 2 Y tambah 2 sama dengan 25. Jadi setiap ada X dan Y ganti dengan XA dan YA untuk koordinat titik A. Setelah itu kita peroleh XA kurang 3 dalam kurung pangkat 2 tambah YA tambah 2 dalam kurung pangkat 2. Lalu kita substitusikan lagi nilai XA
sama dengan 4 dan nilai YA sama dengan 6 ini ke rumus ini tadi yang saya tunjukkan. Kita peroleh 4 kurang 3 pangkat 2 tambah 6 tambah 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh di ruas kanan 4 kurang 3 itu kan sama dengan 1, berarti 1 pangkat 2. 6 tambah 2 itu sama dengan 8, berarti 8 pangkat 2. Lalu kita kuadratkan masing-masing nilai. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, kemudian kita tambahkan dengan 8 pangkat 2 itu sama dengan 64. 1 tambah 64 sama dengan 65. 65 ini bandingkan dengan nilai R kuadrat sama dengan 25. Jadi 65 ini tentu lebih besar dari 25, atau 65 lebih besar dari R kuadrat. Dengan demikian, titik A 4,6 ini terletak di luar lingkaran. Selanjutnya, untuk titik B 6,2, koordinatnya ini sama dengan titik B yang koordinatnya SB, YB. Sehingga kita dapatkan nilai XB nya sama dengan 6 dan nilai YB nya sama dengan 2. Lalu kita substitusikan nilai SB dan YB ke persamaan lingkaran yang ada pada soal yang saya tunjuk ini. Sehingga kita peroleh dalam kurung pangkat 2 XB kurang 3 tambah dalam kurung pangkat 2 YB tambah 2. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai XB dan YB. Kita dapatkan 6 kurang 3 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 pangkat 2. Setelah itu, untuk yang di ruas kanan, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 6 kurang 3 hasilnya 3, lalu kita pangkatkan 2 jadi 3 pangkat 2. Kemudian kita tambahkan lagi dengan ini yang di dalam kurung ini, kita jumlahkan 2 tambah 2 hasilnya 4, kemudian kita pangkatkan 2 jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan 9 tambah 16 jadi sama dengan 25. 25 ini kita bandingkan dengan nilai R kuadratnya sama dengan 25, jadi ini sama. Karena sama, maka titik B 6,2 ini terletak pada lingkaran. Kemudian yang ketiga, titik C 1,1 ini sama dengan titik C yang koordinatnya XC, YC. Sehingga SC nya sama dengan 1 dan YC nya sama dengan 1. Kemudian nilai SC dan YC kita substitusikan ke persamaan lingkaran pada soal. Kita dapatkan SC kurang 3 pangkat 2 tambah YC tambah 2 pangkat 2. Lalu kita substitusikan lagi nilai XC sama dengan 1 dan nilai YC sama dengan 1. Kita peroleh 1 kurang 3 pangkat 2 tambah 1 tambah 2 pangkat 2. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung, kemudian kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2. Kita dapatkan min 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. 13 ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R kuadrat sama dengan 25. Jadi tentu nilai 13 ini lebih kecil dari 25 atau 13 lebih kecil daripada R kuadrat. Berarti titik C 1,1 ini terletak di dalam lingkaran. Jadi itulah jawabannya. Kemudian contoh yang ketiga. Tentukan kedudukan titik P 2,1, titik Q 6,6 dan titik R 7,2
terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0. Jadi cara menyelesaikannya, sekarang kita masuk di contoh yang ketiga, yaitu tentukan kedudukan titik P 2,1, titik Q 6,6, dan titik R 7,2 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 6y dikurang 12 sama dengan 0. Penyelesaian, kita substitusikan titik P, Q, dan R ke ruas kiri. Di sini yang ruas kiri adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12. Setelah itu kita bandingkan hasilnya dengan 0 yang ada di ruas kanan. Kita mulai dari titik P 2,1. Ini sama dengan titik P xp, yp, sehingga xp sama dengan 2 dan yp sama dengan 1. Kemudian xp dan yp kita substitusikan ke lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12. Kita dapatkan xp kuadrat tambah yp kuadrat kurang 4xp kurang 6yp kurang 12. Karena nilai xp sama dengan 2 dan nilai yp sama dengan 1, maka kita dapatkan 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kurang 6 kali 1 kurang 12. Jadi setelah kita hitung, kita dapatkan 4 tambah 1 kurang 8 kurang 6 kurang 12. Ini semua sama dengan min 21. Min 21 ini bandingkan dengan 0 yang ada di ruas kanan. Tentu min 21 lebih kecil dari 0. Berarti titik P ini yang koordinatnya 2,1 terletak di dalam lingkaran. Selanjutnya untuk titik Q dengan koordinat 6,6 sama dengan titik Q xq, yq, sehingga xq sama dengan 6 dan yq sama dengan 6. Dengan cara yang sama, setelah kita substitusikan terhadap lingkaran yang ada pada soal, maka kita peroleh xq kuadrat tambah yq kuadrat kurang 4xq kurang 6yq kurang 12. Ini sama dengan 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 kurang 4 kali 6 kurang 6 kali 6 kurang 12. Di mana nilai xq-nya sama dengan 6 dan nilai yq-nya sama dengan 6. Setelah itu kita hitung ini semua. Kita peroleh 36 tambah 36 kurang 24 kurang 36 kurang 12 sama dengan 0. Karena nilainya sama dengan yang di ruas kanan sama dengan 0, berarti titik Q 6,6 ini terletak pada lingkaran. Lanjut lagi untuk titik R dengan koordinat 7,2. Ini sama dengan nilai titik R SR, YR, sehingga SR-nya sama dengan 7 dan YR-nya sama dengan 2. Kita substitusikan SR dan YR ke persamaan lingkaran pada soal. Kita dapatkan XR kuadrat tambah YR kuadrat kurang 4XR kurang 6YR kurang 12. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai dari SR sama dengan 7 dan YR sama dengan 2. Kita peroleh 7 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 kurang 4 kali 7 kurang 6 kali 2 kurang 12. Sehingga hasilnya sama dengan 49 tambah 4 kurang 28 dikurangi 12 dikurangi 12 sama dengan 1. 1 ini kalau kita bandingkan dengan 0 di ruas kanan berarti lebih besar ya. Sehingga kita simpulkan titik R 7,2 ini terletak di luar lingkaran. Itulah penjelasan jawaban untuk contoh soal yang ketiga. Baik siswa-siswi sekalian, sekarang kita masuk di penjelasan materi yang kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Jika garis Y sama dengan MX tambah N sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R,
maka ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran L, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar yang pertama, ini gambar garis memotong lingkaran pada 2 titik. Bisa kita lihat ini perpotongannya, di sini ada 2 perpotongan ya, atau ada 2 titik. Terus kondisi yang kedua, garis menyinggung lingkaran atau garis memotong pada 1 titik. Jadi ini jelas nampak di gambar ada sebuah garis yang hanya menyinggung atau memotong di 1 titik pada lingkaran. Dan kondisi yang ketiga, garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Jadi lingkaran sama garisnya terpisah, jadi tidak ada perpotongannya. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan kedudukan garis Y sama dengan mx tambah n terhadap lingkaran L adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita substitusikan Y dari persamaan garis Y sama dengan mx tambah n ke persamaan lingkaran L. Terus yang kedua, susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X. Jadi di sini dikasih keterangan bentuk dari persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang ketiga, hitung nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutu dengan rumus diskriminan atau D sama dengan B kuadrat kurang 4 dikali A dikali C. Kemudian yang keempat, periksa tanda diskriminan dari D dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran pada 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran atau hanya ada 1 titik potong. Yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Contohnya, tentukan kedudukan garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x tambah 2y kurang 20 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita lihat persamaan garisnya belum berbentuk y sama dengan mx tambah n. Jadi ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk y. Jadi garis X tambah Y kurang 2 sama dengan 0 ini kita ubah menjadi bentuk Y, jadi sama dengan min X tambah 2. Jadi kita pindahkan X sama min 2 ini yang di ruas kiri ke ruas kanan, maka kita peroleh persamaan Y sama dengan min X tambah 2. Setelah itu kita substitusikan nilai Y sama dengan min X tambah 2 ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya ini X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 2Y kurang 20 sama dengan 0. Kita dapatkan X kuadrat tambah, nah di sini kan ada Y kuadrat, Y nya itu ganti dengan min X tambah 2. Jadi ditambah dalam kurung pangkat 2 min X tambah 2 kurang 4x tambah 2, ada y lagi kan, nah, ganti lagi y nya dengan min x tambah 2, jadi tambah 2 dalam kurung min x tambah 2 kurang 20 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan x pangkat 2 tambah x kuadrat kurang 4x tambah 4. Nah, x kuadrat kurang 4x tambah 4 ini hasil dari min X tambah 2 pangkat 2, kemudian dikurangi 4X, kemudian dikurangi 2X tambah 4. Nah, min 2X tambah 4 ini hasil dari 2 dikali min X tambah 2, jadi 2 kali negatif X min 2X, kemudian 2 kali 2 positif 4, kemudian dikurangi 20 sama dengan 0.
Kemudian kita hitung, di sini ada x kuadrat tambah x kuadrat, jadi hasilnya 2x kuadrat. Kemudian min 4x kurang min 4x ini kan min 8x, kurang lagi 2x jadi min 10x. Kemudian 4 tambah 4 8 kurang 20 min 12 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 10x kurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat koefisien dari variabel x dan konstantanya ini bilangan genap, jadi bisa kita bagi 2 supaya menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Setelah kita bagi 2, kita dapatkan x pangkat 2 kurang 5x kurang 6 sama dengan 0. Jadi kalau kita kaitkan dengan bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, berarti nilai a nya ini sama dengan 1. A itu adalah koefisien dari variabel x pangkat 2, kemudian b nya min 5, ini koefisien dari variabel x, kemudian c nya itu adalah konstantanya, dalam hal ini sama dengan min 6. Dari persamaan kuadrat sekutu tersebut, jadi ini x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0, ini namanya persamaan kuadrat sekutu. Kita hitung nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nilai ABC nya tadi sudah kita dapatkan, jadi ini sama dengan min 5 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali min 6. Hasilnya sama dengan 25 tambah 24 sama dengan 49. 49 ini ternyata lebih besar dari 0. Nah, lihat keterangan di dalam kotak ini. Kalau nilai D nya lebih besar dari 0, artinya garis memotong lingkaran pada 2 titik. Jadi kita tulis keterangannya memotong lingkaran pada 2 titik. Jadi garis yang x tambah y kurang 2 sama dengan 0 ini memotong lingkaran pada 2 titik. Lalu bagaimana untuk menentukan kedua titik potong tersebut? Jadi caranya kita faktorkan persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0 yang sudah kita peroleh tadi. Untuk memfaktorkannya kalian bisa menggunakan rumus pemfaktoran, yaitu rumus ABC dengan cara menebak angkanya seperti yang ditulis ini, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau kalian mau lebih jelasnya, silahkan buka materi kelas 10 yang judulnya adalah persamaan kuadrat. Nah, di sini kita pakai cara main tebak langsung. Maksudnya adalah pikirkan dua buah bilangan yang apabila kita kalikan menghasilkan negatif 6, dan kalau kita jumlahkan kedua bilangan itu hasilnya min 5. Jadi jawabannya adalah positif 1 dan negatif 6. Karena 1 kalau kita kalikan dengan min 6 hasilnya min 6. Kalau kita jumlahkan 1 dengan min 6 hasilnya kan min 5. Jadi jawabannya adalah 1 dan min 6. Nah, berarti kita bisa tulis dalam kurung x tambah 1 dikali x kurang 6 sama dengan 0. Artinya x tambah 1 itu sama dengan 0 atau x kurang 6 itu sama dengan 0. Jadi bisa salah satunya bernilai 0 atau kedua-duanya 0. Misalnya saja x tambah 1-nya 0, x kurang 6-nya tidak, kan tetap saja kalau kita kalikan hasilnya 0 kan. Bisa juga kalau dua-duanya 0. 0 kali 0 kan hasilnya 0. Jadi itu maknanya.
Dari X tambah 1 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan min 1. Min 1 ini kan kita tinggal pindahkan positif 1 yang di ruas kiri ke ruas kanan. Jadi tanda positif berubah jadi tanda negatif, 0 kurang 1 hasilnya min 1. Kemudian dari X kurang 6 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 6. Sama juga seperti penjelasan tadi, min 6 yang ada di ruas kiri ini bawa ke ruas kanan. Jadi tanda negatif berubah menjadi tanda positif, jadi 0 tambah 6 hasilnya 6. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan min 1 dan nilai X sama dengan 6 ke persamaan garis Y sama dengan min X tambah 2 yang sudah kita peroleh tadi. Tujuannya untuk mendapatkan nilai Y. Untuk X sama dengan min 1 kita dapatkan nilai Y sama dengan min X tambah 2 atau sama dengan min dalam kurung min 1, kan X nya min 1 ya, jadi min dalam kurung min 1 tambah 2. Min kali min 1 hasilnya positif 1, 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian untuk X sama dengan 6, maka nilai Y nya sama dengan min X tambah 2 sama dengan min 6 tambah 2. Min 6 tambah 2 itu sama dengan min 4. Karena kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y nya, sehingga kita sudah mendapatkan titik potong antara garis dan lingkaran, yaitu titik yang pertama min 1,3 ya, ini kan min 1 dan 3, kemudian titik yang kedua 6 dan min 4. Kemudian contoh yang kelima, tentukan kedudukan garis 3X tambah Y tambah 10 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Sama seperti contoh 4 tadi, kita ubah dulu persamaan garisnya menjadi bentuk Y. Jadi 3X tambah Y tambah 10 sama dengan 0 ini kita ubah ke dalam bentuk Y menjadi Y sama dengan min 3X kurang 10. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan min 3X kurang 10 ini ke persamaan lingkaran pada soal. Kita dapatkan X kuadrat tambah dalam kurung min 3X kurang 10 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 kurang 8X tambah 4 dikali dalam kurung min 3X kurang 10 kurang 20 sama dengan 0. Kita dapatkan X kuadrat tambah 9X kuadrat tambah 60X tambah 100. Jadi 9X kuadrat tambah 60X tambah 100 ini hasil dari penjabaran dalam kurung pangkat 2 min 3X kurang 10. Kemudian dikurang 8X ditambah min 12X kurang 40. Min 12X kurang 40 ini hasil dari 4 dikali min 3X kurang 10. Kemudian dikurangi lagi 20 sama dengan 0. Kemudian kita hitung variabel yang sejenis. Kalau ada variabel yang sejenis, bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Contohnya ini X kuadrat dengan 9X kuadrat, ini variabelnya sama dan juga pangkatnya sama, bisa kita jumlahkan. Jadi X kuadrat tambah 9X kuadrat hasilnya 10X kuadrat. Kemudian kita lihat lagi untuk yang variabel X saja, 60X dengan min 8X dan juga min 12X. Nah, ini bisa kita kurangkan, jadi 60X kurang 8X kurang 12X hasilnya 40X. Kemudian setelah itu kita lihat konstantanya, yaitu 100, kemudian negatif 40 dan negatif 20. Jadi 100 kurang 40 kurang 20 hasilnya 40 positif.
Jadi kita dapatkan persamaan kuadrat 10x kuadrat tambah 40x tambah 40 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan koefisien dan konstantanya, ini semua bisa kita bagi dengan 10. Jadi ketika kita bagi 10 semuanya, kita dapatkan x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 4, dan nilai C-nya sama dengan 4. Setelah itu kita hitung nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilai ini, A, B, C-nya. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Hasilnya adalah 16 dikurang 16 sama dengan 0. Karena nilai D-nya sama dengan 0, berarti garis ini dengan persamaan 3x tambah y tambah 10 sama dengan 0 ini memotong lingkaran di satu titik, atau bisa juga kita katakan garis tersebut menyinggung lingkaran, seperti konsep tadi ya. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Kalau dia sama dengan 0, nilai diskriminannya berarti penyinggung lingkaran, jadi hanya ada satu titik perpotongan saja garis tersebut dengan lingkaran. Nah, sekarang kita tinggal menentukan titik singgung tersebut. Caranya kita faktorkan dulu persamaan kuadrat tadi, atau persamaan kuadrat sekutunya, yaitu x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Jadi kalian untuk memfaktorkannya bisa menggunakan rumus ABC dengan pemfaktoran langsung atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau dengan cara memfaktorkan langsung, jadi kita tebak angkanya. Maksudnya adalah pikirkan dua buah bilangan yang apabila kita kalikan hasilnya 4, kalau kita jumlahkan juga hasilnya 4. Jawabannya adalah 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 juga sama dengan 4. Jadi bisa kita tulis x tambah 2 dikali x tambah 2 atau x tambah 2 pangkat 2. Jadi hasilnya x sama dengan negatif 2. Karena kita sudah dapat nilai x, tinggal kita cari nilai y-nya. Cara mendapatkan nilai y, nilai x sama dengan min 2 ini kita substitusi ke persamaan garis tadi, yaitu y sama dengan min 3x kurang 10. Jadi kita dapatkan y sama dengan min 3 kali min 2 kurang 10, yang hasilnya sama dengan min 4. Berarti titik singgung garis atau titik potong garis pada lingkaran tersebut adalah min 2, min 4, seperti itu. Lanjut lagi ke contoh yang ke-6. Tentukan kedudukan garis x tambah y sama dengan 4 terhadap lingkaran L dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 3. Jadi cara menjawabnya, persamaan garis x tambah y sama dengan 4 kita ubah dulu menjadi bentuk y. Kalau kita ubah ke dalam bentuk y, kita dapatkan persamaan garisnya y sama dengan 4 kurang x. Berikutnya substitusikan nilai y sama dengan 4 kurang x ke persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 3. Kita dapatkan x kuadrat tambah dalam kurung pangkat 2 4 kurang x sama dengan 3. Kita dapatkan selanjutnya x kuadrat tambah 16 kurang 8x tambah x kuadrat. Khusus 16 kurang 8x tambah x kuadrat ini hasil penjabaran dari 4 kurang x pangkat 2. Kemudian
Dari sini kita akan dapatkan persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 8x tambah 13 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 8x tambah 13 sama dengan 0, dapat kita tentukan nilai A nya itu sama dengan 2, nilai B nya sama dengan min 8, dan nilai C nya sama dengan 13. Berikutnya tinggal kita cari nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi sama dengan min 8 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali 13. Jadi ini hasilnya sama dengan 64 dikurang 104 sama dengan negatif 40. Lebih kecil dari 0. Karena nilai D lebih kecil dari 0, berarti garis X tambah Y sama dengan 4 tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Atau bisa dikatakan garis ini berada di luar lingkaran. Kemudian contoh yang ketujuh, tentukan nilai M agar garis Y sama dengan MX tambah 3 ini menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini tidak perlu lagi kita ubah karena persamaan garisnya sudah berbentuk Y. Tinggal kita substitusi saja nilai Y nya ini ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kita peroleh X kuadrat tambah dalam kurung pangkat 2 MX tambah 3 sama dengan 9. MX tambah 3 pangkat 2 nya kita jabarkan, jadi kita dapatkan X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat tambah 6 MX tambah 9 sama dengan 9. Kemudian dari X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat bisa kita tulis menjadi 1 tambah M kuadrat dikali X kuadrat. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 6mx ditambah 9 dikurang 9 sama dengan 0. Jadi angka 9 yang di ruas kanan ini bawa ke ruas kiri, jadi menjadi negatif 9. Jadi setelah itu 9 kurang 9 ini kan sama dengan 0. Berarti samaan menjadi 1 tambah M kuadrat dalam kurung dikali X kuadrat ditambah 6mx sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadratnya. Artinya bahwa nilai A nya itu sama dengan 1 tambah M kuadrat, nilai B nya sama dengan 6n, dan C nya sama dengan 0. Selanjutnya kita cari diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Tinggal kita masukkan saja nilai ABC nya tadi. Kita dapatkan 6M kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah M kuadrat dikali 0. Jadi ini sama dengan 36M kuadrat dikurang 0. Karena kan 0 dikali berapapun hasilnya 0 ya. Jadi 36M kuadrat dikurang 0 hasilnya 36M kuadrat. Selanjutnya kita ketahui bahwa garis Y sama dengan MX tambah 3 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 dengan catatan D nya sama dengan 0. Itu syarat garis itu menyinggung lingkaran. Nah, ini syaratnya tadi ya, jika D sama dengan 0 maka garis menyinggung lingkaran. Jadi supaya menyinggung lingkaran ya berarti nilai D nya harus sama dengan 0. Nah, D nya tadi kita dapat 36M kuadrat. Berarti 36M kuadrat ini sama dengan 0.
berarti nilai M-nya sama dengan 0. Jadi garis Y sama dengan MX tambah 3 akan menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 jika nilai M sama dengan 0 atau persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3. Dari mana Y sama dengan 3? Dari sini. Y sama dengan MX tambah 3. M-nya kan tadi 0 kali X kan tetap 0 ya. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Jadi siswa-siswi sekalian, demikianlah penjelasan singkat untuk materi tentang lingkaran ini untuk video yang pertama. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat saya tuliskan beberapa rangkuman yang mungkin bisa kalian catat dengan cara mempause video ini. Nanti silakan dilihat sendiri. Dan seperti biasa, di akhir video saya berikan soal untuk kalian latihan. Silakan dikerjakan dan nanti jawaban tugas jangan lupa dikirim di form kumpul tugas yang ada pada Google Classroom. Sekian siswa-siswi sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.